Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita lihat dulu apa itu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator sebagai sumbernya pesan dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan si penerima pesan dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal maupun nonverbal, dua hal ini tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian bahasa verbal. Verbal menurut bahasa artinya kata. Jadi, komunikasi atau penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Ini disebut sebagai bahasa verbal karena berupa kata-kata yang jelas. Sedangkan bahasa nonverbal adalah tindakan dan atribut atau atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang komunikator atau sumber bahasa atau sumber informasi kepada seorang atau pihak lainnya dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Jadi, tindakan ada atribut, ada simbol yang mana berarti nada-nada suara sering berubah, pandangan mata untuk meyakinkan Anda, mimik wajah ketika marah, ketika serius. Itu bahasa nonverbal. Gerakan tangan untuk memperkuat apa yang Anda sampaikan juga merupakan bahasa nonverbal atau disebut juga dengan body language. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada unsur-unsur penting yang terdapat dalam komunikasi verbal. Unsur penting yang pertama yaitu bahasa. Pada dasarnya, bahasa merupakan sistem lambang yang memungkinkan orang atau berbagai makna pada satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal lisan maupun tulisan ataupun elektronik berupa WA, SMS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kata. Kata merupakan unit dari lambang. Unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau lambangnya ada kalimat, maka unit terkecilnya adalah kata. Kata adalah lambang yang melukiskan orang, benda, ataupun kejadian. Selanjutnya yaitu unsur penting dalam komunikasi nonverbal. Kalau verbal tadi berupa kata-kata, berarti nonverbal yang bukan kata-kata seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu seperti nada suara, pandangan mata untuk meyakinkan komunikan, mimik wajah, gerakan tangan untuk memperkuat apa yang disampaikan, atau disebut juga dengan body language. Selagi bukan kata-kata, maka itu bahasa nonverbal. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi kategori komunikasi nonverbal. Yang pertama, pribadi. Pribadi artinya ada pada individu. Contohnya adalah kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata ketika merasa gugup atau batuk ketika akan memulai berbicara. Yang kedua yaitu budaya. Budaya artinya nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan sekelompok masyarakat atau orang di suatu wilayah tertentu, misalnya orang Jepang membukukan badan ketika bertemu dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu profesional, berarti kebiasaan orang yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya, kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas atau di hotel yang memiliki standar tinggi. Dalam berpakaian, meskipun tidak sedang bekerja, orang itu akan selalu berpakaian sopan dan rapi. Yang keempat yaitu kebenaran umum. Artinya, kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya, kebiasaan orang mengangguk sebagai tanda setuju, atau ketika sedih air mata keluar, atau menggeleng ketika tanda tidak setuju. Yang kelima yaitu random, artinya acak, tidak mengubah pesan. Misalnya pada saat seseorang berbicara, kemudian dia bersin, maka ini tidak akan merubah pesan apapun yang akan disampaikan orang tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kita masuk kepada 5 fungsi bahasa nonverbal pada saat kita menggunakan bahasa verbal.
Fungsi yang pertama yaitu ada repetisi. Repetisi artinya mengulang gagasan informasi atau pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya, menganggukkan kepala setelah mengatakan iya. Fungsinya untuk mempertegas bahasa verbal. Yang kedua yaitu ada fungsi substitusi, artinya menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi, apa yang diucapkan secara verbal tertulis ataupun lisan itu digantikan dengan nonverbal. Misalnya yaitu tanpa sepatah kata ketika memanggil orang kita langsung melambaikan tangan. Lalu orang itu akan melihat kepada kita. Selanjutnya yaitu fungsi kontradiksi, artinya menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, kata verbal memuji tetapi gestur atau mimik wajah kita seperti menyindir. Yang keempat yaitu ada fungsi komplimen, artinya fungsi melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan menggunakan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Yang kelima yaitu ada fungsi aksentuasi, artinya menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja atau membanting pintu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian materi yaitu bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan atau di organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal memberikan informasi yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang mungkin untuk dilihat oleh konsumen, seperti media sosial atau website produk. Itu komunikasi verbal. Jelas kelihatan apakah berupa iklan, berupa nama logo, dan segala macamnya. Bahasa atau komunikasi verbal di perusahaan juga secara verbal dilakukan dengan pembicaraan melalui tatap muka, melalui telepon untuk memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh konsumen, melalui rapat dan segala macamnya. Baiklah, kemudian bagaimana pula komunikasi nonverbal di perusahaan? Komunikasi nonverbal ini adalah metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti tidaknya perusahaan, tapi lembaga organisasi manapun dengan mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau berupa event-event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal. Yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan melakukan interaksi tatap muka dengan konsumen, dengan khalayak ramai, dengan publik, dengan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari apa dan cara berpakaian yang rapi, yang sopan ketika bertemu dengan klien, itu mengindikasikan penghormatan, mengindikasikan level kedudukan, mengindikasikan kesopanan menerima orang lain. Dengan kondisi sebenarnya di lapangan, apa yang Anda alami, apakah Anda memahami ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, dengan teman Anda, dengan saudara Anda, dengan orang tua. Kapan nonverbal keluar dan kapan Anda memanfaatkan kedua bahasa ini, bahasa verbal dan nonverbal saling berinteraksi di antara keduanya. Saat satu komunikasi terjadi dan apakah fungsi-fungsi yang 5 tadi berjalan sesuai dengan fungsi yang seringkali Anda manfaatkan. Hal ini bagian dari analisis yang perlu kita telaah lebih jauh, sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bahwa begitu menariknya sebuah komunikasi. Maka sebegitu luar biasanya juga seorang pembicara publik ketika memanfaatkan semua bahasa nonverbal sebagai pelengkap sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi pada saat menuturkan informasi atau message di depan publiknya. Dengan menggunakan bahasa verbal baik. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kenapa setiap kita berbicara, gerakan akan muncul, tata bahasa akan berubah.
raut muka akan berubah. Gerakan tangan tidak dibuat-buat, tetapi dia akan muncul dengan sendirinya. Gerakan tangan ini akan mengikuti postur sesuai dengan apa yang diminta oleh verbal, karena otak berbicara langsung turun melalui mulut, kata-kata, dan itu diekspor melalui gerakan. Ketika berbicara, kita menyampaikan sesuatu bahasa nonverbal justru memperindah, memperkuat, memperkaya bahasa verbal yang dimanfaatkan. Komunikasi ini menjadi struktur yang menjadi bagian integral. Baiklah, mungkin sekian dari video presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.